Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rameda Solin dengan NIM 200504007. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pelajaran PKN SMP kelas 7 semester 1 pada bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran, pada akhir proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu, yang pertama, memiliki sikap bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, yang kedua, menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan, tiga, mendeskripsikan keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia, dan yang keempat, mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita tonton sebentar video yang saya bagikan.
ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Demikian sekilas dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keberagaman suku. Suku, bangsa sama dengan etnis atau etnik, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terkait oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar dan paling umum. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, istiadat. Yang ketiga, sistem kekeluargaan. Dan yang keempat, kesenian daerah. Berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok ras, etnis, suku bangsa di Indonesia, atau sekitar 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi, dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Lebih 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain suku bangsa yang ada pada pulau-pulau besar, suku di Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil, seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Dengan tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian, suku ini hanya beranggotakan ratusan orang, atau bisa dibilang memiliki populasi yang kecil. Pembahasan selanjutnya tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Adapun keberagaman agama dan kepercayaan di dunia, yang pertama Hindu dan Buddha yang berasal dari bangsa India, yang kedua Islam berasal dari bangsa Arab, yang ketiga Kristen dan Katolik yang berasal dari bangsa Eropa, yang keempat Konghucu yang berasal dari bangsa Tionghoa dan Cina, yang kelima animisme dan dinamisme, kepercayaan asli bangsa pribumi. Sedangkan agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu yang pertama agama Islam, penganutnya kurang lebih dari 87,18%, yang kedua Kristen, penganutnya kurang lebih dari 6,96%, yang ketiga Katolik, penganutnya 2,91%, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, penganutnya 0,72%, dan yang keenam Konghucu, penganutnya 0,05%. Berikutnya, landasan hukum kebebasan beragama di Indonesia yang diatur pada pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya kita masuk ke keberagaman ras di dunia. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras ditandai dengan adanya perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik lainnya. Klasifikasi ras di dunia. Yang pertama, ras Kaukasoid berada di wilayah Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Ciri-cirinya seperti warna kulit putih dan sedikit kuning, warna rambut kuning coklat, bentuk muka dan mata, bentuk muka hati dan warna mata biru. Tinggi rata-rata 165 sampai 180 cm. Yang kedua, ras Negroid berada di wilayah benua Afrika di sebelah selatan Gurun Sahara. Keturunan ras
Negroid juga mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, serta Timur Tengah. Ciri-cirinya seperti warna kulit hitam, bentuk muka rahang besar, bentuk dan warna rambut hitam dan keriting, tinggi rata-rata 170 cm. Ras Mongoloid. Yang pertama, ras Asiatik Mongoloid berada di wilayah Asia Tengah dan Asia Timur. Ciri-cirinya seperti warna kulit kuning, bentuk muka dan mata, bentuk muka oval dan mata sipit, tinggi rata-rata 155 sampai 165 cm. Yang kedua, ras Malayan. Ras Malayan Mongoloid berada di wilayah Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Warna kulit berkulit kuning langsat hingga kecoklatan, bentuk dan warna rambut hitam lurus hingga bergelombang, tinggi rata-rata 155 sampai 165 cm. Yang ketiga, American Mongoloid berada di wilayah orang Eskimo di Amerika Utara hingga penduduk Teradal Frugo di Amerika Selatan. Ciri-cirinya seperti warna kulit putih kemerahan, bentuk muka dan mata, bentuk muka lonjong dan mata sipit, tinggi rata-rata 155 sampai 170 cm. Keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat di Indonesia ditandai dengan dua ciri, yakni secara horizontal dan vertikal. Yang pertama, secara horizontal, perbedaan suku, bangsa, agama, dan istiadat dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal, lapisan atas, menengah, dan bawah. Stratifikasi sosial. Golongan bawah yaitu buruh tani dan budak, golongan tengah pegawai kantor, petani, pemilik lahan dan pedagang, dan golongan atas orang-orang kaya, penguasa dan pengusaha. Selanjutnya mari kita lihat apa saja dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman tersebut. Nah, yang pertama, dampak positifnya, terciptanya sikap saling menghormati. Keberagaman adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setiap masyarakat dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, terciptanya kesejahteraan Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, timbul sikap sukuisme, suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Yang kedua, timbulnya sikap diskriminatif, tindakan membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, rawan terhadap perpecahan. Keberagaman masyarakat yang tidak disikapi bijaksana akan memupuk bibit konflik yang berujung perpecahan di dalam masyarakat. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ungkapan Jawa kuno dari sebuah buku atau kitab yang ditulis Empu Tantular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, apa-apa saja yang dapat kita lihat dari arti pentingnya keberagaman itu? Nah, yang pertama, kita dapat melihat kekayaan bangsa yang sangat berharga. Yang kedua, keberagaman bukan unsur perpecahan, justru menciptakan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu, pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi bangsa. Dari penjelasan di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun merawat Bhinneka Tunggal Ika.